Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, jumpa lagi dengan saya Naswa Salsabila. Pada video kali ini saya akan melanjutkan sebuah review buku yang telah dibahas di video sebelumnya. Nah, kali ini saya akan bahas atau review buku lagi di bab kedua, yaitu mengenai potensi kekuatan pikiran bawah sadar dan proses pembentukannya. Di bab kedua ini ada dua pembahasan penting yang akan dibahas, yaitu yang pertama mengenal seabrek potensi kekuatan pikiran bawah sadar, dan yang kedua memahami proses pembentukan pikiran bawah sadar. Di pembahasan bab 2 ini kamu perlu menyadari kekuatan pikiran bawah sadar yang mungkin belum banyak diketahui. Ada beberapa fakta-fakta menarik tentang potensi kekuatan pikiran bawah sadar manusia. Pertama, pikiran bawah sadar sebagai gudang penyimpanan informasi. Yang kedua, pikiran bawah sadar itu sangat cerdas. Yang ketiga, pikiran bawah sadar itu sangat sadar. Yang keempat, sumber kejujuran. Yang kelima, pikiran bawah sadar itu kekuatan untuk berkomunikasi. Dan yang keenam, pikiran bawah sadar itu berkomunikasi dengan bahasa simbol. Pikiran bawah sadar ini merupakan tempat penyimpanan memori atau informasi. Apakah di rumah kamu punya ruang penyimpanan barang-barang yang sudah tidak dipakai? Nah, ruang tersebut memiliki fungsi yang sama dengan pikiran bawah sadar. Artinya, ketika kita membutuhkan suatu barang, maka kita langsung mencari barang tersebut di gudang itu. Begitupun dengan pikiran bawah sadar. Setiap informasi yang datang akan disimpan dalam pikiran bawah sadar. Ketika informasi itu dibutuhkan, ia akan muncul dengan sendirinya. Jadi, apapun yang kamu alami, baik secara sadar maupun tidak sadar, itu akan tersimpan dengan rapi dalam pikiran bawah sadar. Sebagai contoh sederhana, saat kecil dulu, ayah kamu mungkin pernah mengajak kamu ke suatu tempat, katakanlah sungai. Kemudian ketika kamu dewasa, kamu berkunjung lagi ke tempat yang dulu pernah kamu kunjungi bersama ayah kamu. Selama ini mungkin kamu lupa dengan sungai itu, tapi setelah tiba di sana, ternyata ingatan kamu itu kembali muncul bahwa dulu kamu pernah datang ke sungai itu bersama ayah kamu yang telah tiada. Nah, ingatan itulah yang selama ini mungkin kamu lupakan, padahal sebenarnya tidak benar-benar lupa, sebab ingatan itu tersimpan rapih di dalam pikiran bawah sadar. Nah, selain dari potensi kekuatan pikiran bawah sadar tadi, di sini juga ada pemahaman tentang proses pembentukan pikiran bawah sadar, yang mana proses pembentukan pikiran bawah sadar ini melalui beberapa proses. Yang pertama, proses tidak sadar atau tidak tahu. Yang kedua, proses penyadaran. Yang ketiga, tahap pemahiran. Dan yang keempat, tahap membangun alam bawah sadar. Jadi perlu diingat bahwa alam atau pikiran bawah sadar itu seperti database atau gudang penyimpanan. Setiap yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita alami atau kita pelajari, semuanya akan tersimpan dalam pikiran bawah sadar. Jadi ketika kita membutuhkan informasi tersebut, secara spontan pikiran bawah sadar itu akan mengeluarkannya. Mungkin itu salah satu kecanggihan dari otak manusia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di review selanjutnya.